Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit bercerita, sedikit memberikan tips dan trik. Tapi ini tips secara umum ya, bukan secara khusus, yaitu bagaimana sih cara menghadapi tes CPNS khususnya untuk TWK, TIU, dan juga TKP. Karena dari dulu itu kalau sudah berbicara masalah CPNS, pasti ya itu tadi TWK, TIU, dan juga TKP, yang mana masing-masing punya passing grade sendiri-sendiri dan harus dilalui, passing grade-nya harus lulus supaya bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap SKB. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau kita menyinggung masalah TWK, tes wawasan kebangsaan, pasti yang ada di pikiran kita adalah soal-soal yang panjang, pasti isinya tentang sejarah, undang-undang dasar, pasal-pasal, Pancasila, dan lain-lain. Pokoknya identik dengan materi PPKN dan juga IPS. Ya, memang benar, itulah TWK. Dan kalau kita lihat, sepertinya TWK itu materinya sangat luas dan nggak ada batasnya. Selalu ada saja soalnya, ada saja variasi soalnya itu. Ya memang begitulah TWK, tidak bisa kita tolak dan itu harus kita hadapi ya. Nah, kalau tips dari saya untuk TWK ini, minimal teman-teman kuasai materi PPKN dan IPS SD sampai SMP. Dah itu aja sebagai dasar. Materi PPKN SD sampai dengan SMP. Itu yang harus minimal teman-teman harus kuasai. Nah, materi-materi PPKN dan IPS SD sampai SMP itu tadi, itu adalah dasar, fondasi, dasar bagi teman-teman untuk menghadapi soal-soal TWK yang sudah dikembangkan dalam bentuk HOTS, High Order Thinking Skill, dan itu wajib teman-teman kuasai. Nah, untuk memudahkan bagi teman-teman yang ingin mempunyai materi, ringkasan materi TWK dasar, nah silakan teman-teman bisa request di nomor Telegram saya yang ada di kolom deskripsi. Tapi ingat, sekali lagi ingat, materi rangkuman yang saya berikan ini, yang saya berikan di link deskripsi itu, yang bisa teman-teman request lewat Telegram yang ada di deskripsi, itu bukan jaminan untuk keluar. Karena kenapa? Karena itu hanya dasar fondasi untuk TWK teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menguasai TWK HOTS, teman-teman harus menguasai dasarnya dulu. Nah, soalnya nanti keluarnya tidak sama persis dengan rangkuman materi, tapi sudah dikembangkan, tetapi berangkatnya dari materi dasar itu tadi. Lalu seberapa pentingkah materi dasar itu? Bagi saya sangat penting, karena itu adalah dasar, teknik dasar, ibaratnya itu teknik dasar, fondasi dasar bagi teman-teman sebelum menginjak ke soal TWK yang HOTS. Nah, gimana mau mengerjakan soal TWK yang pengembangan HOTS kalau dasarnya saja teman-teman tidak tahu? Ibaratnya teman-teman mau mengerjakan soal matematika tentang luas persegi panjang, tapi teman-teman sendiri belum hafal perkalian. Nah, kan nggak bisa jalan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi jelas, materi dasar ini wajib teman-teman kuasai terlebih dahulu. Nah, sambil teman-teman belajar materi dasar TWK itu, teman-teman juga harus memperbanyak latihan soal TWK yang ada, yang bisa teman-teman dapatkan dari internet, dari bimbel online mungkin, atau dari sumber yang lain. Pokoknya selain belajar materi dasar, teman-teman harus memperbanyak referensi soal, karena itu juga sangat menunjang, siapa tahu ada yang keluar. Lalu yang kedua adalah TIU, tes intelijensi umum. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak nih teman-teman yang tanya pada saya, "Bang, punya materi dasar TIU apa tidak?" Nah, oke saja di sini saja karena saya tidak bisa menjawab satu persatu. Untuk materi dasar TIU itu kan ada antonim, sinonim, kemudian ada silogisme, penalaran, ada deret angka, dan sebagainya. Nah, untuk yang materi yang tadi, yang non hitungan, itu tidak ada. Kalau menurut saya cukup memperbanyak latihan soal saja. Untuk yang non hitungan ya, untuk TIU yang bukan hitungan ya, non hitungan, cukup perbanyak latihan saja. Lalu untuk yang TIU yang hitungan, yang ada kaitannya dengan hitung-menghitung, nah itu teman-teman minimal teman-teman kuasai matematika SD sampai dengan SMP. Dah itu aja, matematika SD sampai SMP itu untuk TIU yang hitungan.
Lalu untuk yang matematika SMA gimana Bang? Apakah nggak ada yang keluar? Ya kalau teman-teman bisa, teman-teman boleh mempelajari matematika SMA. Tetapi dari pengalaman saya, tes-tes CPNS yang tahun-tahun yang kemarin, itu kayaknya nggak ada matematika SMA. Kebanyakan ya matematika SD dan SMP. Kecuali kalau sudah masuk ke tahap SKB, karena saya adalah jalurnya guru, nah itu baru keluar ada rumus matematika SMA. Tetapi itu kalau sudah di SKB bagi guru ya. Kalau untuk yang umum, saya kira matematika SMP dan SMA ya udah lebih dari cukup lah, minimal teman-teman kuasai itu. Dan juga untuk TIU ini teman-teman juga harus perbanyak latihan, khususnya untuk yang soal hitungan, karena soal hitungan itu tidak bisa dihafal, tetapi juga harus dipraktekkan, harus dilatih dengan mengerjakan soal. Dan kemudian satu tips lagi untuk TIU ini, untuk yang soal hitungan teman-teman kerjakan paling akhir. Pokoknya hitungan meskipun teman-teman tahu caranya, kerjakan paling akhir. Selesaikan dulu TIU yang non hitungan. Yang hitungan nanti paling akhir. Lalu yang ketiga nih, TKP, tes karakteristik kepribadian. Nah, untuk tes karakteristik kepribadian ini tentunya teman-teman tidak biasanya pada jarang belajar ya, karena tidak ada yang perlu dihafalkan, hanya perbanyak latihan soal aja. Tetapi ada satu tips, ada satu trik dari saya untuk teman-teman, khusus untuk TKP. TKP itu kan setiap opsi jawaban ada skornya kan, 1 sampai 5, A, B, C, D, E, 1 sampai 5. Nah, tips utama yang harus teman-teman gunakan, harus teman-teman terapkan, teman-teman hilangkan dulu 3 opsi jawaban yang paling buruk, yang kiranya skornya paling rendah, atau cara kasarnya 3 opsi jawaban yang paling jelek itu aja. Jadi kan kalau 5 opsi A, B, C, D, E ini teman-teman buang 3 opsi jawaban yang paling jelek, paling buruk. Nah, nanti kan kemungkinan tinggal sisa 2 opsi jawaban yang kemungkinan skornya kalau tidak 4, 5. Nah, mengapa tips ini harus teman-teman gunakan? Ketika teman-teman nanti tiba-tiba buntu, bingung antara 2 opsi ini, teman-teman tembak saja salah satu. Toh kalau skornya nggak 4 pasti 5. Kan lumayan daripada teman-teman dapat skor 3, 2, atau 1. Nah, itu tips dari saya yang wajib teman-teman gunakan. Hilangkan 3 opsi jawaban yang paling jelek. Nanti tertinggal sisa 2 jawaban yang terbaik. Nah, yang terbaik ini kemungkinan peluang besarnya skornya kalau tidak 4 ya 5. Nah, kalau sudah sisa 2 ini tinggal teman-teman pilih yang terbaik. Kalau teman-teman ragu, langsung aja tembak salah satu untuk mempercepat waktu. Toh kalau tidak dapat 4 ya dapat 5. Nah, untuk penerapan tips TKP ini bisa teman-teman saksikan di video saya yang sebelumnya, yang terakhir. Ada di linknya, ada di pojok kanan atas ini. Silakan teman-teman simak sampai selesai. Itu tips cara mengerjakan soal khusus TKP dengan cara menghilangkan 3 jawaban yang terburuk. Oke, demikian tadi tips dari saya untuk teman-teman untuk menghadapi CPNS 2021. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga teman-teman lulus CPNS 2021 dan mendapatkan NIP. Amin.